Oke, halo semuanya. Hari ini kita melanjutkan materi kita untuk mata kuliah sistem basis data. Pembahasan hari ini kita akan membahas tentang perancangan basis data. Nah, proses untuk melakukan pembangunan basis data itu ada dua tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tahapan analisis dan perancangan. Nah, tahapan ini adalah tahapan untuk proses pemetaan atau pembuatan model dari dunia nyata menggunakan notasi serta proses perancangan basis data tertentu nanti akan dilakukan pada proses tahap kedua dalam implementasi basis data. Kemudian untuk proses pembangunan basis data itu sendiri melalui tahapan-tahapannya berdasarkan teori dari Elmastry tahun 1994, bahwa tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pendefinisian dari persyaratan data. Nah, pada tahapan ini kita akan melakukan proses koleksi dan analisis dari kebutuhan persyaratan data. Kemudian lanjut pada tahapan kedua, pada proses rancangan konseptual. Nah, pada tahapan ini kita akan melakukan proses rancangan skema eksternal, kemudian masih belum melakukan proses pembangunan atau pembuatan DBMS. Nah, di sini nanti ada proses kaitannya dengan rancangan dari entitas relasional dari sebuah model. Nah, disinilah kita akan melakukan pendefinisian dari entitas-entitas yang kita perlukan dalam pembangunan basis data. Nah, pada prosesnya kita akan melakukan proses perancangan data dengan melakukan perlibatan terhadap transaksi data. Nah, proses ini juga melibatkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam proses. Nah, selanjutnya setelah melakukan proses tahapan kedua, maka kita akan lanjut ke pemilihan database manajemen sistemnya. Nah, pada proses ini kita sudah melakukan proses penentuan dari basis data yang kita gunakan. Nah, pada rancangan basis data ini kita sudah terkait dengan struktur data, skema data, kemudian kita akan menentukan bagaimana fieldnya. Nah, itu akan kita lakukan pada proses perancangan skema eksternal yang berkebutuhan terhadap DBMS-nya. Nah, apabila ini masih belum bisa dilakukan, maka kita harus mematangkan dulu rancangan konseptual kita dalam model-model, terutama untuk penerapan entitas relasionalnya. Nah, apabila tahapan kedua dan ketiga bisa kita lakukan, maka pada saat proses perancangan basis data kita tentukan dalam pembuatan skemanya, maka rancangan yang selanjutnya adalah implementasi untuk pembuatan rancangan fisikalnya. Nah, pada tahapan ini proses yang dilakukan adalah melakukan rancangan basis data sesuai dengan pemilihan DBMS yang dilakukan. Nah, pada kasus kali ini untuk mata kuliah sistem basis data berkaitan dengan penggunaan DBMS di MySQL. Nah, pada penerapan ini nanti akan dilakukan proses pendefinisian dari tabel, kemudian penggunaan indeks, bagaimana penentuan view, bagaimana untuk format penyimpanan skemanya. Nah, ini nanti akan berpengaruh kepada rancangan program aplikasi. Nah, pada proses ini juga akan dilakukan proses penyusunan terhadap program aplikasi yang dibangun. Karena nanti akan berkaitan dengan tampilan layout dari pemrograman yang akan dilakukan pada proses perkaitan dengan basis data. Kalau ini sudah dilakukan pada proses rancangan fisikalnya, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan untuk pembangunan basis datanya. Nah, di sini pada tahapan ini nanti akan terkait dengan pembuatan program aplikasi. Pada prosesnya ini nanti terkait dengan alur untuk melakukan proses penyimpanan yang dibangun dengan menggunakan konsep DML, Data Manipulation Language. Nah, ini adalah proses untuk tahapan perancangan basis data dari tahapan 1 sampai tahapan ke-6.
Seperti ini untuk perancangan basis data. Nah, ini terkait dengan perancangan basis data. Ada tahapan-tahapan juga yang dilakukan dalam pembangunan aplikasi di luar dari tahapan yang dilakukan dalam perancangan basis data. Ini adalah salah satu bagian dari perancangan basis data ya. Tahapannya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk terkait dengan tahapan pembuatan aplikasi, itu lebih luas daripada bagian yang kita sedang jabarkan pada saat ini ya. Kemudian pada tahapan analisis dan perancangan basis data juga, masih di tahapan pertama, ini ada terbagi jadi 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana proses basis data yang dilakukan secara konsep, seperti pada tahapan gambar ini. Jadi kita akan melakukan 3 tahapan utama dalam proses pembangunan basis data. Yang pertama adalah tahapan untuk perancangan basis data secara konsep. Nah, di sini tahapan ini, maka nanti akan dilakukan proses pembuatan model data. Masih belum tergantung kepada akses penggunaan fisik ya. Jadi aspek fisik masih belum dipengaruhi di sini. Jadi kita hanya melakukan proses pembuatan dari model data saja. Nah, pada perancangan konseptual basis data ini, nanti akan menghasilkan skema konseptual dari sebuah basis data. Masih belum terkait dengan DBMS tertentu ya. Dalam hal ini kita masih menggunakan pemodelan bahasa tingkat tinggi dengan menggunakan entitas relationship atau dengan menggunakan entity relationship. Nanti tahapan ini juga bisa menentukan bagaimana transaksi data bisa dilakukan. Dan juga dapat dilakukan terhadap sistem basis data yang nantinya akan kita bangun. Nah, kemudian yang kedua, masih terkait dengan tahapan analisis perancangan basis data. Yang kedua adalah perancangan basis data yang dilakukan secara logis. Nah, pada tahapan ini, model data berdasarkan model data tertentu, masih belum tergantung terhadap DBMS tertentu. Dan implementasinya sudah terkait dengan fisik dari basis data. Nah, data yang telah dibuat pada tahapan kedua ini di dalam model data nanti akan dibangun dengan menggunakan DBMS tertentu secara logis ya. Jadi tahapan ini nanti memerlukan perancangan skema eksternal. Jadi skema eksternal nanti kita akan tentukan di sini dengan menggunakan aplikasi tertentu. Kemudian tahapan selanjutnya adalah bagaimana caranya membangun basis data secara fisik. Nah, tahapan ini nanti akan dilakukan pendeskripsian implementasi dari basis data yang terkait dengan proses penyimpanan. Nah, deskripsi ini nanti akan menjelaskan pembuatan tabel, organisasi file, pembuatan indeks. Nanti indeks kaitannya dengan pembuatan kandidat key. Di situ ada pembuatan untuk primary key dan foreign key. Bagaimana cara proses pengaksesan data, kemudian bagaimana integrasi dari penggunaan batasan constraint, kemudian cara pembuatan langkah-langkah keamanan dari basis data itu sendiri. Nah, pada rancangan fisikal, pada tahapan yang kelima, sesuai gambar sebelumnya tadi, maka melakukan pendefinisian dari basis data yang disimpan sesuai dengan DBMS ya yang digunakan. Nah, meliputi struktur dari pembangunan penyimpanan data, kemudian format data, bagaimana kita membangun jalur aksesnya. Nah, tahapan ini kita katakan sebagai tahapan skema internal. Nah, tadi terkait dengan tahapan perancangan basis data ya. Nah, kemudian tahapan yang kedua untuk proses pembangunan basis data adalah tahapan implementasi. Nah, nanti pada tahapan ini, nah ini sudah langsung terkait dengan eksekusi pembangunan basis data yang kita bangun. Nah, implementasi dari rancangan basis data yang telah dibuat menggunakan aplikasi DBMS yang telah kita pilih. Kita coba untuk studi kasus dalam contoh ya. Jadi kita coba untuk menjelaskan satu contoh dari penerapan studi kasus untuk perpustakaan ya berbasis smart. Nah, misalnya kita contohkan ada perpustakaan umum yang anggotanya misalnya adalah pelajar, bisa mahasiswa atau masyarakat umum. Nah, ini misalnya dicontohkan dibangun oleh wali kota ya, misalnya wali kota Palangkaraya.
Nah, keberadaan dari perpustakaan ini misalnya berlokasi di daerah yang pelayanannya masih bersifat konvensional. Jadi belum ada kaitannya dengan komputerisasi di sana, belum adanya proses komputerisasi, masih dilakukan dengan proses konvensional. Nah, coba untuk kasus seperti ini bagaimana kita menyikapinya. Nah, proses alur yang terjadi adalah pertama, setiap calon anggota yang akan menjadi anggota, nah itu nanti akan melakukan proses pendaftaran formulir. Nah, biaya administrasinya misalnya dikenakan biaya Rp100.000, Rp10.000. Nah, kemudian tahapan kedua adalah anggota nanti bisa melakukan proses peminjam buku. Tapi maksimal buku yang dipinjam itu hanya 3 buku saja. Nah, untuk masa peminjaman itu boleh dilakukan selama 7 hari. Setelah itu wajib untuk dikembalikan. Nah, keterkaitan dengan keterlambatan pengembalian, nanti ada denda yang dikenakan sesuai dengan kondisi dari denda itu sendiri. Antara lain, nah apabila denda keterlambatan pengembalian dikenakan biaya administrasi, misalnya 500 per hari ya. Nah, makin lama buku itu akan dikembalikan, makin besar biaya denda yang dibebankan. Kemudian denda untuk buku perpustakaan. Apabila ada rusak, maka nanti akan dikenakan biaya untuk perbaikan buku atau revisi buku perpustakaan itu. Nah, biaya itu nanti dikenakan setelah buku diperbaiki. Nanti ada bukti dari surat denda terlampir misalnya. Nah, apabila buku hilang misalnya, nah nanti akan dikenakan biaya untuk pergantian seharga buku. Nah, perpustakaan smart itu juga bisa menerima donatur ya, menerima sumbangan dari donatur. Misalnya donatur itu dari anggota atau dari masyarakat, misalnya seperti ini. Oke. Nah, bagaimana proses untuk membuat database dan membuat tabel-tabelnya? Nah, di sini kita berikan satu contoh perpustakaan ya. Jadi proses ini saya contohkan secara umum, tapi nanti next di video selanjutnya, di materi selanjutnya nanti akan kita bahas lebih rinci kaitannya dengan bagaimana kita membangun proses pembuatan database dari mulai proses pembangunan secara logis, secara konseptual, secara logis, kemudian diterapkan secara fisik. Nah, yang pertama harus diketahui adalah pada saat kita membangun database untuk perpustakaan smart ini sendiri, nah kita harus tentukan dulu apa entitasnya, kemudian bagaimana atribut dalam entitas tersebut, dan apa saja nilai yang akan disimpan, kemudian bagaimana tuple atau rekornya. Nah, itu nanti terkait dengan tabel-tabel yang dibangun. Nah, bentuk gambar dari tabel, nah, nanti bagaimana hubungannya antara entitas dengan entitas yang lainnya, kemudian kaitan dengan pembuatan atribut, value data, record, dan tabelnya. Nah, ini nanti terkait dengan pembangunan pembuatan gambar. Oke, data perpustakaan itu sendiri, misalnya kita contohkan, kita akan bangun beberapa pembahasan di dalamnya kaitannya dengan data buku, data anggota, data peminjaman, data denda, data pendaftaran, dan data donatur. Nah, semua pembahasan ini itu melalui proses analisis dari alur yang terjadi pada perpustakaan ya. Jadi kita bisa menentukan apa saja data yang akan kita persiapkan di perpustakaan. Nah, ini kita sesuaikan berdasarkan temuan dari analisis yang kita lakukan pada proses alur perpustakaan yang sedang berjalan. Kemudian kita akan tentukan entitasnya. Nah, entitas yang terjadi di sini ini nanti ada kaitannya dengan proses dalam basis data itu sendiri, terutama untuk kasus perpustakaan. Yang pertama, entitas yang kita tentukan adalah buku, kemudian entitas anggota, entitas peminjaman, denda, pendaftaran, donatur. Nah, entitas ini nanti terkait dengan pengolahan tabel-tabelnya. Jadi secara tidak langsung entitas di sini nanti akan menentukan tabel yang kita bangun. Nah, berdasarkan entitas tersebut,
nanti kita akan menentukan atribut penyerta dari entitas tersebut. Misalnya kita contohkan di sini, ini ada entitas buku, maka nanti atribut yang menyertainya adalah misalnya kode buku, judul buku, nama pengarang, nama penerbit. Kemudian ini kaitannya dengan relasi dari entitas satu ke entitas yang lainnya. Kemudian ada entitas anggota. Seperti ini ada nama anggota, tempat tanggal lahir anggota, alamat anggota, status anggota. Kemudian ada entitas peminjaman. Nah, ini ada nomor peminjam, nama anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, lambang buku yang dipinjam, kemudian kode buku. Nah, ini nanti terkait dengan relasi dari entitas. Kemudian ada denda, nomor pinjam, kode buku, judul buku, jenis dendanya seperti apa, kemudian totalnya. Ada juga entitas pendaftaran, nomor daftar, tanggal daftar, nama anggota, status anggota, kemudian ada biaya daftar. Nah, selanjutnya terakhir ada entitas dari donatur. Ini entity sama entitas sama ya. Cuma entity bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya entitas. Ada ID donatur, kemudian ada nama donatur, alamat donatur, nomor telepon, kemudian tanggal jumlah. Nah, bagaimana caranya kita bisa menentukan entitas seperti ini? Ada dua cara. Yang pertama, kita mengambil berdasarkan analisis dari dokumentasi yang sudah dimiliki oleh perpustakaan itu sendiri. Nah, kita hanya tinggal mengalihfungsikan dari yang sifatnya buku, mungkin buku rekap catatan. Biasanya itu sudah mengandung file-file tertentu, kemudian file itu nanti akan kita alihkan ke penggunaan dan proses dalam konsep basis data. Biasanya buku yang dimiliki oleh mereka itu sudah tercatatkan sesuai dengan kolom-kolom tertentu. Nah, itu yang akan kita implementasikan dalam konsep basis data. Yang kita bisa tuangkan dalam logik dari sebuah basis data. Nanti konseptualnya sudah kita bangun berdasarkan ini ya. Nanti kita bisa terapkan ini dalam logik dan physical basis datanya. Nah, kemudian cara yang lain itu adalah dengan berdasarkan tabel yang sudah ada, kemudian kita normalisasi. Nah, pada saat itu nanti kita akan bisa menentukan mana tabel yang harus berelasi. Nah, pembahasan tabel berelasi, kemudian bagaimana kita bisa menentukan kardinalitasnya, itu memang belum bisa saya bahas di sini ya. Dan nanti akan ada pembahasan selanjutnya di materi yang berbeda terkait dengan pembahasan relasi kardinalitasnya. Misalnya kita contohkan tabel buku. Kalau tadi sudah kita dapatkan tabel buku ya. Nah, misalnya kita sudah tentukan tabel buku, kemudian isiannya seperti ini ya. Tabel buku, misalnya kita tentukan kode. Kode kita bisa buat berdasarkan ketentuan. Yang pertama, kode bisa kita ambil berdasarkan apa yang sudah diimplementasikan pada perpustakaan ya, secara konvensional atau secara tradisional. Nah, kita hanya tinggal mengalihfungsikan apa yang ada dalam rekap buku, kemudian kita tuangkan dalam WMS-nya. Atau cara yang kedua, kita yang menentukan kode buku berdasarkan pengkodean yang kita tentukan misalnya. Tapi ini harus kita sampaikan juga kepada pihak perpustakaan bahwa kita menentukan kode berdasarkan apa. Nah, biasanya untuk kode buku memang sudah ditentukan di perpustakaan ya. Ini sudah ditentukan, kita tinggal mengimplementasikan kode buku ini dalam DBMS-nya saja. Kemudian judul buku, kemudian nama pengarang, misalnya nama penerbitnya, kemudian ini kaitannya dengan foreign key-nya ya, kunci tamu. Pada saat data tabel ini nanti berelasi dengan tabel yang lainnya. Nah, misalnya ini dicontohkan lagi untuk tabel anggota, ada nama, tanggal lahir. Nah, pada saat kita menentukan konseptualnya, nanti kita harus bisa mengetahui bagaimana struktur dari tipe data yang digunakan. Misalnya ini ya. Nah, ini kan ada dua bentuk dari sebuah penyimpanan, ada tempat, ada tanggal lahir. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara memisahnya atau kita menggabungnya dalam tipe data, misalnya varchart misalnya seperti itu.
Tapi kalau kita mau memisahkan ini menjadi dua tabel lagi yang berbeda, berarti untuk field tempat nanti tipe datanya adalah varchar biasa. Sedangkan untuk tanggal lahir nanti kita bisa tentukan tipe datanya adalah datetime, misalnya seperti itu. Kemudian ada alamat, kemudian status. Nah, ini adalah contoh tabel peminjaman misalnya. Di tabel peminjaman ini kita tentukan misalnya primary key-nya apa, kayak gini tadi ya. Primary key-nya apa, kemudian nanti ada kunci tamunya misalnya. Ini adalah pada buku, karena ini terkait dengan buku yang dipinjam. Ya. Sekali lagi untuk pembahasan terkait dengan relasi kardinalitas belum bisa saya bahas saat ini ya. Ini secara umum saya contohkan terkait dengan bagaimana tahapan-tahapan untuk kita melakukan proses pembangunan basis data seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya lah seperti itu. Secara umum seperti dituangkan pada bagian di slide sebelumnya ya. Tabel denda misalnya dicontohkan seperti ini, ada nomor pinjam, kode buku, judul buku, jenis denda sama total. Nah, perlu untuk saya sampaikan berulang kali bahwa pada saat kita menentukan field, dipastikan nanti field yang kita bangun itu nanti memang mencerminkan apa yang menjadi nilai input. Misalnya di sini kode buku yang memang harus diisi dengan kode buku, judul buku yang memang harus diisi dengan judul buku seperti itu. Kemudian tabel pendaftaran, oke, ada nomor, ada tanggal, ada nama, status, kemudian ada biaya. Tabel donatur misalnya seperti ini. Jadi format yang kita terima ini nanti berdasarkan rekap yang dimiliki mereka secara konvensional. Kemudian memang secara konsep tabel tetap sama persis, tapi nanti bagaimana cara kita menuangkan dalam perencanaan logis dan perencanaan fisiknya nantinya. Nah, ini kita bisa menggambarkan bentuk entitas relasional diagram, di mana nanti kaitan dengan entitas-entitas tertentu yang terkait dengan entitas lainnya sebagai sebuah relasi di antara tabel. Kenapa relasi antar tabel itu kita perlukan? Karena kita akan membangun beberapa tabel yang terkait dengan tabel yang lainnya, sehingga tabel tersebut tidak mengandung redundansi data. Jadi tabel antar entitas tabel itu nanti akan akan disimpan rekor data yang independen dan tidak memiliki kerangkapan data. Jadi keinginan kita di sini adalah bagaimana caranya kita bisa melakukan proses rekor data yang independen. Jadi datanya itu memang berdiri sendiri dan tidak ada data lengkap yang lainnya. Nah, salah satu caranya adalah kita akan membuat relasi di antara tabel-tabel itu untuk mengurangi proses redundansi data. Kaitannya dengan simbol ini ya, ini ada M itu many to many, ini one to many, ini one to one, seperti itu. Satu donatur biasanya akan menyumbangkan satu buku seperti itu, atau bisa jadi satu donatur dia bisa menyumbangkan beberapa buku. Nah, ini juga anggota nanti kaitannya dengan buku yang dipinjamkan itu terkait dengan denda. Bisa jadi nanti satu anggota itu bisa nanti punya satu macam denda. Tapi nanti satu macam denda, misalnya tanggal 1 November, di tanggal 1 November itu ada beberapa anggota yang kena denda misalnya seperti itu. Nah, itu bisa terjadi di sini ya, karena ini sifatnya adalah satu denda ke beberapa banyak denda. Nah, kemudian ini misalnya buku ya. Jadi misalnya buku di sini buku pemrograman PHP, satu buku pemrograman PHP, satu jenis buku pemrograman PHP itu bisa dipinjam oleh beberapa anggota. Jadi seperti ini. Secara gambar untuk IRD kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang tahapan, konsep, bagaimana penerapan secara umum untuk gambar. Jadi entitas seperti ini. Nah, ini dikatakan sebagai simbol relasi apa terhadap apa. Nah, ini tanda panah. Jadi kalau anggota terkena denda,
maka nanti dendanya seperti apa, yaitu nanti banyak anggota bisa saja dia berada dalam satu tahapan denda, misalnya seperti itu. Misalnya beberapa donatur bisa aja menyumbang satu buku yang sama, misalnya seperti itu. Jadi beberapa anggota bisa aja meminjam satu buku yang sama, seperti itu. Ya ini secara umum seperti itu ya. Nanti kaitannya secara teknis bisa kita perdalam lagi pada pembahasan selanjutnya. Nah ini misalnya kita contohkan untuk logical record struktural. Nah ini kalau misalnya kita contohkan dalam bentuk gambar, ini sudah terkait dengan pola penyimpanan dari field yang kita tentukan. Misalnya di sini ada tabel anggota, misalnya seperti itu. Nah di dalam tabel anggota itu nanti di dalam kita tentukan kunci utamanya, kemudian field yang lain. Nah kunci utama ini nanti juga bisa digunakan di tabel yang lain sebagai relasi. Jadi pada saat kita berinteraksi dengan tabel ini, maka nanti kita bisa melakukan proses transaksi datanya di sini tanpa harus mengganggu data utama, misalnya seperti itu. Jadi proses yang dilakukan itu hanya kita panggil satu primary key yang nanti digunakan di tabel ini sebagai foreign key-nya. Ya, proses ini sekali lagi kita lakukan untuk mengurangi proses redundansi data atau kerangkapan data. Jadi memang nanti pasti akan ada data yang sama, tapi data yang sama itu udah kita minimalisir. Misalnya hanya di satu tabel saja, sedangkan di tabel yang lainnya itu hanya memiliki satu record saja dan tidak memiliki kerangkapan data. Misalnya di tabel utama ya, di tabel buku. Tabel buku nanti misalnya udah dipastikan hanya satu buku saja, satu jenis buku saja, seperti itu. Ya, dan nanti proses untuk pembangunan basis data lebih lanjut nanti akan ada di pembahasan selanjutnya. Oke, itu dulu untuk materi ya, terkait dengan bagaimana caranya kita membangun basis data. Proses utama dalam pembangunan basis data ada di sini ya, tahapan ini. Saya mundur ke slide sebelumnya ya. Oke. Secara umum tahapan untuk pembangunan basis data kurang lebih seperti ini rancangan basis datanya. Yang perlu harus diketahui adalah beberapa tahapan. Di sini ada 6 fase tahapan. Kita harus mendefinisikan dulu data yang ingin kita akan bangun, bagaimana persyaratannya, bagaimana proses analisisnya. Pada saat nanti kita menentukan rancangan konseptualnya, nanti ini terkait dengan bagaimana kita menganalisis transaksi data yang dilakukan. Nah, proses ini juga melibatkan dari informasi yang kita dapat dari proses yang dilakukan. Proses yang dilakukan ini bersumber daripada sistem yang sedang berjalan. Nah, pada tahapan ini kita akan menentukan bagaimana model dari entitas relasionalnya dan pendefinisian daripada entitasnya. Nah, pada tahapan ini juga kita akan melakukan proses pemilihan dari basis data. Kemudian next selanjutnya kita akan masuk ke tahapan rancangan logikalnya. Nah, ini nanti sudah kita lakukan proses penyesuaian dengan basis data yang kita pilih. Kemudian kita akan terapkan. Pada saat kita menerapkan, nanti ini terkait dengan bagaimana tabel yang kita bangun. Proses pembangunan tabel itu sudah kita tentukan ya dalam modelnya. Nah, nanti mungkin terkait dengan bagaimana rancangan tampilan utamanya, misalnya seperti itu. Nah, ini nanti akan saling sinkron ya. Dari tabel yang kita bangun nanti akan berpengaruh kepada user interface-nya. Proses pembangunan user interface nanti kita akan susun sesuai dengan submenunya. Kemudian jadilah aplikasi yang dioperasikan. Nah, aplikasi yang dioperasikan ini nanti ada proses penyimpanan basis datanya. Nah, ini nanti akan terkait dengan basis data yang sudah kita bangun. Seperti itu. Nah, ini adalah tahapan yang dilakukan dalam proses pembangunan basis data ya. Basis data ya, ini masih basis data. Tidak terkait dengan misalnya kalau kalian ada dapat informasi tahapan untuk jalur hidup sistem misalnya seperti itu. Yang paling umum diketahui itu adalah tahapan waterfall. Nah, itu adalah tahapan untuk membangun sistem ya, atau membangun aplikasi. Nah, itu adalah tahapan keseluruhan. Misalnya secara umum dari mulai pendefinisian, pendefinisian, analisis,
perencanaan basis data misalnya seperti itu. Tahapan selanjutnya adalah pengkodingan, pembuatan aplikasi, pembangunan aplikasi. Tahapan selanjutnya adalah implementasi. Tahapan selanjutnya adalah maintenance misalnya seperti itu. Kemudian balik lagi ke tahapan pendefinisian atau persyaratan perangkat lunak. Nah, itu adalah tahapan pembangunan aplikasi secara general ya. Kalau ini secara khusus di tahapan pembangunan basis data. Baik, itu dulu untuk penjelasan perencanaan basis data. Terima kasih atas perhatiannya. Materi saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah ucapan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.